Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Nanaya Channel, membahas seputar permasalahan kehidupan. Apa sih? Ya, semuanya ya yang saya alami dan pengalaman untuk berbagi ke kalian semua, tentunya supaya bermanfaat untuk orang lain. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang pemindahan kekuasaan. Bukan, eee, pindahan rumah ya. Waktu itu gue sama kakak gue beli rumah di, eee, Bekasi ya, tepatnya di area Harapan Indah 1 Bekasi. Nah, rumahnya anti banjir. Kenapa? Karena rumahnya, agak tinggi gitu, naik, ke suatu tangga gitu, tinggi. Nah, anti banjir kenapa? Karena sebenarnya di jalanan itu banjir ya sekitar 2 meter, enggak sampai 2 meter sih. Berapa 30 senti ya. Tapi nggak sampai masuk ke dalam rumah. Itu masih di kawasan Harapan Indah Bekasi. Oke? Nah, gimana sih caranya beli rumah gitu? Apa aja sih yang perlu perhatikan ketika beli rumah gitu ya? Aku mau kasih tips dan cara buat kalian semua yang mau cari-cari rumah. Itu tuh apa aja yang perlu diperhatikan ketika membeli rumah. Yang pertama itu adalah bukan dan segalanya ya. Dari segalanya itu adalah budget ya. Budget kalian mau 500 juta ke atas atau yang 300 juta aja atau yang 1 eman ke atas gitu. Tentunya disertai dengan apa namanya kebutuhan kalian ya. Misalnya gue adalah seorang kapiten gitu. Berarti gue harus punya pedang panjang enggak lah gitu. Maksudnya enggak lah ya. Misalnya nih, gue keluarga besar, berarti luas bangunannya berapa, luas tanahnya berapa, harus dilihat juga. Kalau misalnya, gue cuman berdua nih sama kakak aja, ya udahlah yang kecil-kecil aja, yang penting nyaman, yang penting tentram gitu. Untuk pasangan-pasangan muda yang baru menikah dan punya anak kecil gitu ya, mungkin aku saranin untuk luas tanah 60-an ya, udah cukup gitu. Yang penting udah ada dapur, kamar mandi, dan juga carport itu juga udah termasuk. Kamar tidur 2 itu udah cukup ya. Kalau misalnya mau ditambahin nanti bisa dikeatasin atau ditingkat ya, dikasih lantai 2 maksud aku gitu. Nah, yang kedua, setelah budget, sesuai kebutuhan dan juga ada lingkungan. Lingkungan itu penting karena kenapa? Karena di saat kalian merasa nyaman dalam lingkungan itu, kalian merasa rumah itu adalah rumahku, istanaku gitu. Kalau kalian nggak cocok sama lingkungannya, ya kalian udah tinggal di rumah tapi kayak sia-sia aja lah. Gue kagak pernah diajak ngobrol, misalnya sama tetangga. Ini satu contoh nih, misalnya gue adalah muslim ya, dan gue lingkungan gue rata-rata nonis gitu. Apa yang harus aku lakukan gitu? Bukan, aku harusnya milih tempat di sini yang dekat dengan masjid atau surau gitu. Lebih baik kayak gitu sih daripada kamu pilih yang dekat dengan gereja. Tapi sebenarnya kamu nggak ke gereja, yang ngapain ya gitu. Tapi kalau itu semua bisa diatasi, misalnya ya udah nanti gue ke masjid naik motor aja deh, nanti gue ke masjid naik mobil aja gitu. Itu terserah sih, terserah di pihak kita. Tapi lingkungan yang penting, lingkungan, terus sarana, itu lebih ke akses ya. Berarti itu masuknya ke akses, bukan lingkungan. Di lingkungan itu maksudnya kayak kebersihannya kayak gimana, terus eh keamanannya kayak gimana gitu. Harusnya harusnya ada apa namanya ronda malam ya, setiap malam semoga ada, atau penjaga keamanan, atau seperti pintu-pintu portal yang masuk ke dalam perumahan itu gitu. Dan tukang sampah setiap hari lewat, nanti bayar iurannya berapa, itu harus diperhatikan juga. Kalau nggak ada tukang sampah, kita bingung kita mau buang kemana gitu kan. Nah, yang keempat itu apa ya? Kalau beli rumah tuh udah
chemistry-nya udah dapet, ya udah beli gitu. Kita harus jaga kebersihan dan kenyamanan dari rumah kita tentunya, agar tidak menimbulkan penyakit dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya apa, diganggu makhluk halus atau diganggu oleh wabah penyakit, misalnya banyak jentik-jentik nyamuk atau segala macam, itu jangan sampai terjadi. Ya kita harus jaga lingkungan tersebut. Yang jelas itu ya, itu adalah tips dari aku untuk memilih atau apa sesuatu hal-hal yang harus diperhatikan dalam membeli rumah gitu ya. Oke. Nah, itu dia syarat-syarat, bukan syarat-syarat ya, persyaratan yang harus kita lihat. Itu hal-hal yang kita perhatikan sebelum kita membeli rumah. Nah, untuk itu kita lanjut aja ya, langsung aja. Ya, kita lihat rumah aku. Nah, ini dia rumahnya. Ini nampak depan ya, Bun. Ya, untuk informasi aja, ini luas tanahnya sekitar 60-an. Jadi ya lumayan lah, tapi cukup. Udah ada carportnya juga, bisa dibuat tempat cucian juga. Nah, ini kita masuk dan di depannya ada ruang tamu. Udah dipasang wallpapernya. Atapnya juga bagus banget. Dan ini kamarnya ada dua ya, depan sama sebelahan ini dua. Mari kita masuk kamarnya. Kamarnya lumayan besar seperti ini. Di dalam kamarnya ada jendela di situ sama angin-angin kecil. Nah, ubinnya udah bagus ya. Jadi seperti itu kamarnya. Dan kalau ini apa? Ini dapurnya ya, Bun. Dapurnya ini udah dipasang wastafel tempat cuci piring. Oh, dan di sebelahnya juga ada wastafel lagi sama kaca. Nah, sebelahnya lagi tuh ada kamar mandinya, Bun. Ada aku selfie dulu. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya dilengkapi dengan shower. Kamar mandinya lumayan kecil ya, tapi udah cukup nih untuk mandi orang dewasa. Ini keseluruhan rumahnya, dan lampunya tuh dilengkapi dengan lampu yang warna gitu loh, lampu neon yang di dalam itu kayak yang di hotel-hotel gitu, Bu. Nah, ini sebelah rumahnya itu ada lapangan. Ya di situ tuh ada lapangan, di situ lapangannya. Mari kita ke lapangan yuk. Di lapangannya itu biasanya buat orang-orang sekitar atau warga sekitar untuk bermain basket, tapi bisa juga bermain bola voli, tenis, badminton, sepak bola dan lain-lain. Yang penting kita harus jaga kesehatan ya, jangan sampai. Itu ada pos kampling di situ. Terus sebelah sini ini ada kebun lumayan. Nanti kan buat ditanemin cabai atau ditanemin tomat gitu kan. Nah, sebelahnya sonohnya lagi itu ada tempat bermain untuk anak-anak ya, ada ayunan sama ada perosotan. Jadi di sini enak banget deh, Bun, pokoknya. Ayo kita kembali lagi. Ini aku lesehan sama orang-orang karena udah capek banget, dan ini selesai gitu aja sih, cuman sederhana. Tapi yang jelas ini nyaman untuk ditempatin. Nah, setelah itu gue pesen kopi dan gue ngopi bareng orang-orang, dan di situ perjalanan gue udah selesai ya. Teman-teman kalian yang beli rumah semoga dapat rumah yang terbaik ya. Oke guys, itu dia rumah yang sudah kita insya Allah tempati, akan kita tempati. Nah, semoga kita ke depannya kerasan berada di rumah itu ya. eh Kurang lebihnya seperti itulah ya kondisinya. Kondisinya tuh ada di pinggir, eh, bukan sawah sih, kebun, lebih banyak kebun-kebun gitu, pisang, pohon jati, ada pohon jati, terus di dekat lapangan juga, tempat bermain juga. Itu lebih asri ya. Kawasannya lebih asri, lebih segar, agak jauh sih dari kota. Lalu kurang lebih 15 menit keluar dari kompleks kompleks Harapan Indah itu, keluar langsung jalan raya sih sebenarnya, 15 menitan aja. Jadi menurut aku nggak apa-apa, yang penting kenyamanan itu kita sendiri yang menciptakan kenyamanan itu ya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.